Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel BTA Creative Vision. Silakan ya, kalau yang belum subscribe, langsung subscribe aja. Subscribe itu gratis dan insya Allah ada manfaatnya. Oke, kali ini kita akan membahas router apa saja yang bagus digunakan untuk gaming ya. Apa sih kriteria router yang bagus digunakan untuk gaming? Ya, ketika digunakan oleh banyak user atau banyak HP yang connect, konektivitasnya itu tetap stabil ya, tidak naik turun pingnya. Jadi menyebabkan game itu bisa lag ya. Penyebab konektivitas kita itu lag ya, itu ketika kita bermain game itu ada patah-patah, nyendat-nyendat gitu kan. Nah, salah satu penyebabnya adalah selain dari jaringan HP kita atau penangkap HP kita itu WiFi-nya nggak support ya, itu jaringan kita juga yang tidak stabil. Penyebab dari jaringan yang tidak stabil adalah salah satunya ketika router itu diberi beban berlebih, router itu tidak sanggup untuk mengatasi atau melakukan transmisi jaringan dengan cepat ya. Karena saking banyaknya user. Apalagi kalau pakai router bawaan dari provider internet provider kita ya. Misalnya contohnya MNC, MyRepublic, IndiHome gitu kan. Nah, itu kalau cuma pakai router bawaannya itu biasanya langsung lag. Oke. Kecuali kalau dipakai sendirian ya. Kalau dipakai sendirian ya nggak lag lah. Cuman kalau dipakai banyak orang, pakai router bawaan dari internet provider ya lag. Oke, yang pertama kita akan review router WiFi yang namanya itu Tenda N301 ya. Router wireless 300 Mbps ya. Oke, ini harganya cuma 155.000. Di router ini juga ada fitur bandwidth control juga. Jadi kita bisa mengatur kecepatan setiap perangkat yang connect ke jaringan kita. Nah, misalnya kita lagi main game, terus ada mungkin ponakan atau anak kita yang membuka YouTube itu kan, atau dia streaming film. Nah, itu koneksinya tetap stabil kalau routernya itu mumpuni. Oke, ini cukup murah lah untuk rumah kecil lah ya. Oke, selanjutnya kita akan review router selanjutnya, yaitu ada TP-Link TLWR 940N ya. Ini router ini ya yang kebetulan saya juga pakai. Saya pakainya juga ini untuk membatasi kecepatan setiap perangkat yang connect ke WiFi atau jaringan kita. Nah, router ini cukup stabil ya, router ini cukup stabil, akan tetapi kalau digunakan sampai 5-6 orangan, itu pingnya memang agak naik turun, cuma nggak nyampe 100 up gitu ya, nggak nyampe 100 up ya, jadi masih aman lah untuk digunakan bermain game online ya. Harga router ini cukup terjangkau, yaitu 275.000 saja. Itu ada di Shopee, 275.000 aja. Oke, selanjutnya yang sedikit lebih mahal dan ini bukan cukup lagi ya, sangat stabil untuk 5-10 user ya. Ini namanya Tenda AC Wireless AC 1200 Smart Dual Band WiFi Router ya. Ini harganya 335.000 di Shopee ya. Router ini sangat stabil ya, ketika digunakan connect banyak perangkat itu pingnya itu nggak nyampe 80. Jadi ketika connect banyak perangkat terus perangkat yang lain itu melakukan streaming film ataupun YouTube, ini ping naik turunnya ketika kita bermain game itu nggak sampai 80. Nah, ini juga dilengkapi dengan kemampuan 2 kali menembus dinding daripada router normal dengan amplifier daya yang terpisah, teknologi beamforming
Ya, ini menurut saya juga sangat merekomendasikan untuk membeli yang ini ya, ketika untuk bermain game, apalagi game yang membutuhkan ping yang sangat kecil. Oke, selanjutnya kita akan review ya harganya agak lebih mahal sedikit. Ini namanya Xiaomi Mi Wi-Fi Router Wireless 4A Gigabit Dual Band ya. Ini harganya cukup murah, ya lebih mahal sedikit dibandingkan tadi, yaitu 349. Bedanya dengan yang tadi ya, ini prosesornya sudah 1 GHz. Kalau tadi itu 900 MHz, jadi kurang selisih 100 MHz saja. Ya, kemudian ini juga dilengkapi dengan RAM 128 MB ya. Ya pastinya semakin tinggi RAM-nya maka semakin tinggi kapasitasnya itu untuk menampung user secara bersamaan. Ya ini mungkin akan tetap stabil apabila digunakan 10 sampai 15 user secara bersamaan dan semua user tersebut melakukan aktivitas browsing entah streaming, YouTube ataupun film ya. Itu masih cukup stabil dengan Xiaomi Mi Router. Selanjutnya kita akan review tenda AC10U wireless router AC1200 MU MIMO ya. Bedanya, kelebihannya dengan router-router yang sebelumnya ya. Ketika router-router sebelumnya termasuk yang Xiaomi tadi itu hanya single input, single output. Jadi traffic yang melewati router tersebut itu jalannya itu hanya satu. Tapi bedanya kalau yang di Xiaomi tadi jalannya itu lebar ya. MU MIMO ini jalannya itu nggak cuma satu, jadi 4 jalan yang berbeda ya. Jadi kalau selain jalannya cukup lebar ya, memang nggak selebar yang punya Xiaomi tadi, akan tetapi jalannya itu 4 dibagi ya. Jadi lebih stabil dengan router ini. Oke, itu ya beberapa router rekomendasi dari Beta Creative Vision yang digunakan untuk yang cocok digunakan untuk rumahan saja. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Silakan ya yang belum subscribe langsung subscribe aja. Tombol subscribe-nya masih di bawah sini ya kalau belum pindah tentunya. Oke, terima kasih. Tetap sehat, tetap selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.